Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Asep Jaya Motor. Nah, untuk di video kali ini saya ada garapan ya bang. Motornya motor Vario 150 nih. Nah, untuk di motor ini sebenarnya saya ingin memperjelas cara pemahaman motor di Vario 150 ini mengalami nyendat ya. Jadi untuk kasusnya nyendat itu sebenarnya kita pengecekannya itu bisa secara bertahap bang. Nah, diutamain diceknya di bagian sini dulu. Di bagian area filter ini diutamain kita cek dulu ya terlebih dahulu di area sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa dicek di area full pump sini nih bang. Nah, di area full pump sini nih, seumpamanya kalau misalnya ini udah lama kagak dicek apa kagak belum pernah dibersihin, jadi diutamain dari area itu apa saringannya ini harus posisinya bersih ya bang gitu. Jadi jangan sampai ini udah berapa tahun apa berapa bulan kita kagak dibersihin. Di sini juga ngaruh, satu di sini ngaruh, kedua di bagian sini nih bang, ini di bagian TB ini sebenarnya kalau kotor kayak gini pun ngaruh dia tuh, lebih kotor dia ininya tuh, dari sini ngaruh kotor. Kedua kalau misalnya kurang respon pun lamsamnya ngebindeng, di sini juga ngaruh nih. Per ini kan dia lebih mendem tuh pernya. Nah, ini kan cuk otomatisnya dia, jadi buat ngembaliin. Kalau ini kan tuh jalannya mendem aja dia. Nah, seharusnya kalau normal kan ini agak naik dia pernya, per ini agak naik. Nah, kalau seumpama posisi pas dihidupin itu dia jadi posisi nyala awalan itu dia kan normalnya itu agak gede dikit, baru dia otomatis turun kayak gitu. Nah, untuk mengatasinya kayak gitu ya di sini bisa dicek di area sini. Soalnya ini ngaruh juga. Kalau di area sininya mendem, ketarikan pun kurang respon bang, kurang responsif gitu. Tuh kayak gini kan ini kotor juga, parah kotornya. Dan di sini pun sebenarnya filternya udah parah bang nih. Filternya ini pakainya filternya yang KW. Nah, ini sebenarnya kalau filter KW gini ngepeknya ke nyendat juga bang. Jangan salah, ini filternya yang KW tuh. Kalau yang KW bisa dilihat dari sininya nih. Dari area sininya jaringnya lebih gimana ya? Lebih keranjang. Jadi untuk orang awam di sininya kita bisa ngelihat bang tuh. Kalau jiplakan ini sebenarnya kalau yang CKD dia ada sama, cuman di sininya lebih kasar plastiknya tuh bahannya. Beda sama yang ori. Bentar kita ambilin dulu yang ori kayak gimana ya. Nah, kalau yang ori kan kayak gini nih bang, tuh di sininya ada label Hondanya. Udah gitu di sininya agak lembab, di saringan ininya agak lembab basah kayak ada olinya gitu. Nah, itu yang ori. Kedua tuh, kalau misalnya yang ori pun ada jiplakan kayak gini sama bang tuh jiplakannya. Cuma kan dari kualitas ini beda, dia lebih mateng plastiknya ya. Dari sini pun jaringannya tuh lebih kerep dia, lebih padat. Beda sama yang KW. Kalau KW tuh lebih itu apa, lebih keranjang ya ininya, kelihatan banget yang di bagian filternya gitu. Jadi untuk memahami spare part ya diutamain kita jangan asal beli gitu, soalnya ini ngaruh banget bang kalau di motor injeksi. Untuk motor Mio pun sebenarnya kalau udah kelamaan tuh ngaruh bang. Jadi bedanya kalau misalnya posisi baru, biar kata ininya CKD, dia posisinya enak aja di bawahnya. Cuman kalau misalnya udah lama kelamaan 2 bulan 3 bulan ke sono pasti nyendat. Motor digeber pun dia gak bakalan lepas, ngegantung bang gitu. Jadi saya cuman untuk memperjelas aja, kalau barangkali ada yang ngalami penyakitnya nyendat apa kurang responsif ya bisa di sini dulu diceknya di bagian filter ini ya. Kedua bisa dari sini dibersihin bang. Kalau misalnya untuk Mio J apa motor Honda sama, di area sini harus bersih, di bagian sininya harus bersih, dan di area sininya juga harus bersih. Kalau misalnya motor Mio tuh lebih, Mio J, Mio M3 dia kalau di area sininya udah parah banget dia pasti mati-matian. Beda sama motor Honda. Kalau Honda dia masih bisa nyala bang, cuman lamsamnya ngebindeng, kadang ngebindeng tuh gak rata gitu. Jadi untuk mastinnya dicek di bagian sininya dulu. Nah, sekarang kita dibersihin dulu bang nih, kita liatin sekarang
bersihin di bagian sininya nih. Kita buka dulu di bagian ininya. Untuk ngebukanya ini kan ada centolannya nih, kita bisa diangkat gini sambil diputer pelan-pelan, jadi atas bawah ada centolannya kayak gini tuh. Jadi ditahan dulu kayak gini, diputer ke kanan, nah kayak gini tuh, jadi copot dia di bagian sini. Dan di sini pun ada o-ringnya, perhatiin, takutnya ntar bongkar sendiri di rumah, takut lupa apa gimana gitu. Di sini ada o-ring, dia nempelnya ke sini, nah kayak gini masuk, nah kayak gini. Nah sekarang kita juga bisa ngelihat kalau misalnya full pump di sini emang kotor apa enggaknya, kita bisa disemprot nih bagian sini, coba kita semprot. Jadi ketahuan bang kotor enggaknya itu, kalau di area full pump ininya kotor apa enggaknya bisa kelihatan. Oh kotor banget bang ini mah tuh, wujud. Ini kata si abangnya udah 5 tahun ya bang. Ada 5 tahun nggak? Hah? Ada kali 4 mah. 4 tahun. 4 tahun baru dibuka ini, mantep. Tuh kotorannya kayak bubur cincau. Kotorannya 4 tahun baru dibuka ini. Jadi kalau misalnya ngalamin kurang respon apa nyendat-nyendat, bisa dibersihin dulu bang, jangan sesekali motor kagak enak nyendat kayak gitu di reset pun nggak belum tentu enak, apalagi filternya pakai yang CKD bang. Ntar misalnya kalau kita reset setel mode, bukannya tambah enak malah tambah parah bang gitu. Makanya diusahain kalau misalnya mau reset, kalau ininya di ARS ininya udah bersih, kayak TB sama full pumpnya udah bersih, baru filter diusahain dicek dulu, dibersihin dulu. Sebenarnya kalau untuk motor-motor baru di reset pun ya pasti langsung enak, kayak misalnya ngempos kita setel mode langsung pasti enak, beda sama motor-motor yang udah pemakaiannya lama gitu. Kalau motor-motor udah pemakaian lama kita reset di sininya kotor ya sama aja, gak bakalan ada itunya apa, gak bakalan ada hasilnya gitu. Oke bang, sekarang kita udah beres nih, tuh udah bersih semua ya. Di bagian ini filter ininya udah bersih, sini juga bersih semua. Ini udah bersih juga tuh. Oh, udah mengkilat bang tuh, bisa ngaca. Ini juga udah bersih tuh. Di ARS ini, yang penting di ARS ini utamain bersih semua ya. Kalau motor pengen enak itu di area full pump sini bersih. Ntar kita sekalian pasang aja. Nah ini o-ringnya di sini jangan lupa ya. Kalau misalnya buka sendiri apa di rumah, diperhatiin di bagian sini ada o-ringnya. Jadi untuk masangnya ini kan posisinya begini nih. Kita ikutin arah ini aja nih. Nah posisinya kayak gini nih. Selipin dulu ke belakang, kita langsung puter ke kiri. Truk tuh. Jadi kenceng. Jadi kalau misalnya untuk bersihin ya, kalau ininya rotak ininya gak bermasalah mah ya gak usah dibuka gitu. Jadi langsung dipasang, dibersihin di sininya, lalu kita semprot di ARS sininya nih yang lubang tadi saya buka. Ntar kan muncrat di sini, jadi untuk buang kotoran yang di sini, yang di rotak ini kita semprot aja. Kecuali kalau misalnya rotaknya udah lemah ya bisa dibuka, bisa diganjel di ARS sininya nih. Di sininya bisa diganjel untuk ngakalinya ya. Cuman next time kalau misalnya ada motor-motor problem apa bermasalah di rotaknya, saya bikin videoin ya. Jadi untuk yang ada masalah-masalah ya di komen aja, di komentar ya bang ya. Kita pasangin dulu, ntar baru ke penerapan motornya. Sama di sini juga ada o-ringnya tuh. Jadi diperhatiin o-ring ini jangan sampai kena minyak apa kena bensin apa kena cleaner, soalnya takutnya mekar ya bang ya sininya. Jadi dijauhin aja, bukan dijauhin untuk dibakar. Dijauhin ntar meleleh itunya. Aduh, kadang-kadang nah, kita pasangin dulu.
Jadi untuk ngebuka sebenarnya gampang, kalau ngebuka gini di rumah sendiri juga. Yang penting alatnya ada kunci T10 12 ring pas, itu udah bisa kebuka bang. Yang penting kita teliti aja. Jadi ngegurunya itu ke motor tuh awalnya kayak gimana, kita bukanya satu persatu ya ditelitiin. Lama-lama juga pasti pinter bang. Jadi gak usah ke bengkel mulu. Kalau misalnya kita budgetnya lagi minim apa gimana, kan bisa kita praktekin di rumah. Yang penting kita intinya teliti aja gitu. Jadi jangan gerebek gitu. Sebenarnya bisa kita praktekin di rumah, yang penting kita teliti aja. Makanya kalau misalnya nonton ya dimaksimalin, jangan sampai di skip ya gitu. Jatuhnya ntar jadinya salah paham bang. Jadi nonton tuh misalnya nonton video tuh ya mau video siapapun ya harus diberesin. Ini ngomong-ngomong kunci kemana larinya nih? Ini bukan Itu kunci T8 kemana ya? Apa di sini kali? Coba kita angkat. Wah bener, ngumpet ya, kagak mau dipakai. Nah jadi untuk pemahaman kunci itu, kalau misalnya kebuka nih posisinya kan kayak gini bang nih, kayak gini. Jadi otomatis kalau kayak gini kan ngebuka tuh ke kiri. Jadi kita ngebukanya bisa, kalau misalnya ngencengin kan otomatis kalau berbalik kayak gini ke sini bang. Nah kalau misalnya posisinya kayak gini, dia ngebukanya ke sini bang, didorongnya nih kayak gini, truk tuh kebuka kan, longgar tuh. Jadi kalau misalnya berlawanan kita tergantung posisi bukanya kayak gimana gitu. Kalau posisi kayak gini, lurus kayak gini, otomatis ke sini ke kiri. Cuman kalau posisi ininya yang diam kayak gini, lalu kita masukkan bautnya, kita berarti bukanya ke sini gitu, karena yang diputar di sini gitu bang. Jadi biar paham lebih jelasnya, pokoknya di mana-mana buka ya tetap ke kiri. Udah malah ke kiri, ini juga ngakut. Aduh. Kalau ngencengin, kalau ininya yang kita putar, ini posisinya kan diam, jadi ininya diputar ya ke kiri gitu. Bukannya kita mau ngebuka ngencengin ke kiri, bukan. Jadi tergantung kita yang mana yang dimainin. Kalau dimainin di kunci ya berarti muternya ke kiri kunci ini gitu. Kalau ininya diam berarti ini yang gerak ke kiri gitu bang. Nah sekarang di sini nih, tadi kan posisinya mendem bang di per ini sekarang udah normal tuh ya. Jadi jangan sampai terlalu mendem juga narik ini, soalnya ya takutnya terlalu lambat ya posisi pas naik gas itu, baliknya turunnya laginya itu gitu. Jadi sedangnya segini lah tuh, jadi rata dia posisinya, ujung ke sini masih ada jeda dikit tuh gitu. Jadi untuk memahaminya, ini kan posisi kita masukin nih bang, tuh baliknya langsung dia normal tuh, balik sendiri. Nah ini kegunaannya, kalau misalnya ininya udah mendem ke bawah, lamsam pun kalau bakalan enak bang gitu. Lamsam satu gak enak, kedua dari tarikan juga ngaruh, responsifnya motor tuh ngaruh, di sini tuh ngaruh gitu. Pokoknya kita ntar jajal baik, kalau udah selesai penerapan kita jajal baik motornya, biar si abangnya bisa ngaceng lagi narik gas. bukan ngarik titit. Bukan. Kalau narik titit di dokter itu disunat bang. Kan bautnya jadi pada hilang. Nah untuk o-ring ini ntar pakainya ini o-ring murah meriah bang. Jadi kalau misalnya o-ring full pump, kalau misalnya rusak apa, kadang-kadang kalau bawaan pabriknya itu kalau dipasang lagi susah ya. Kadang kalau kita agak rata masangnya itu bocor bensinnya, kebanyakan pasti bocor. Kalau misalnya o-ringnya udah bekas lama, kita buka langsung kita pasang lagi pasti mekar, jatuhnya nggak bakalan rapet. Ntar kita jelasin biar kalau misalnya mau beli o-ring full pump ya kalau pengen murah meriah ya pakai o-ring tutup klep Mio bisa bang, itu udah jos. Yang penting masangnya kita rata aja, muternya emang agak bundarannya agak kecil, cuma yang penting kita masangnya teliti aja. Kalau teliti emang gak ada masalah. Nah sekarang udah beres, kita pasang di sini nih. Nah untuk penyetelan ini angin, kita sebenarnya kalau misalnya posisi dicopot gini, tekan dulu bang, tekan dulu ke bawah ke sini nih sampai mentok.
baru kita putar. Jadi jangan belum rapat ke bawah, jangan langsung diputar ya, ngerinya di sininya nih rusak. Jadi kita posisinya raba dulu bang nih kalau udah gini enak kan jedanya tuh, baru kita tekan ke bawah, baru kita putar kayak gini nih. Jadi ditekan ke bawah sambil diputar, jadi ntar masuk beratnya, nggak gampang selek di cuk ininya apa, di setelan angin ininya. Oh ini juga kan susah jadinya. Aduh, mekar ini. Pernya ngeganjel deh. Nah kayak gini. Jadi perhatiin, takutnya ininya juga ngeganjel kan, jadi susah. Tuh posisinya enak. Nah kalau posisi ngunci gini, jadi posisinya dia kan posisinya mentok nih bang. Nih kita pentokin dulu biar jelas. Aduh adan lagi. Ntar ketanggung. Posisi mentok ini kita langsung puternya 2 kali bang, set gini 1, langsung kita putar lagi tambahin. Jadi dicari enaknya ya, kalau misalnya nyeting lamsam ini cari enaknya pas ratanya di mana gitu. Sebenarnya sih 2 putaran lebih biasanya kalau enaknya di motor ini Vario. Nah segini nih cukup dia segini. Jadi untuk diputarnya itu kalau dari posisi mentok itu 2 putaran lebih biasanya, 2 putaran setengah ya, kurang lebih segitunya. Pokoknya dicari ratanya aja gitu posisi lamsam. Oke bang, sekarang kita pasangin ke sini. Cuman kita nunggu adzan dulu bang, nggak enak adzan maghrib dulu, sholat maghrib dulu. Nah sekarang udah beres bang, kita langsung ke pemasangannya aja biar lebih itu ya, ntar lebih enak dipahami. Nah untuk o-ringnya itu dari sini tuh, kalau o-ring pakai o-ring tutup Mio tuh, o-ring tutup klep Mio tuh kayak gini, lebih tipis. Jadi ke masuknya itu, masuk full pumpnya itu dia lebih enak bang, nggak usah kita neken keras ya. Kalau bawaannya tuh agak tebal kan, jadi mungkin dicoakan sininya, yang di tangkinya itu agak susah gitu. Nah, sekarang kita praktekin aja. Jadi di sininya tuh harus rata ya, di putaran ini jangan sampai nggak rata kita langsung dipasang. Oke bang, kita lanjut ke pemasangan dulu di bagian full pumpnya. Nah sekarang kita pasang dulu. Nah untuk masangnya di sini kita nih celupin dulu kayak gini. Jadi ikutin alur ini alur ini kan ke sini. Jadi diikutin dulu kayak gini nih, biar nggak ketekuk-tekuk. Nah ini baru ditekuk dikit, gak apa-apa. Soalnya kan lentur, kalau yang gini gak bakalan patah gitu. Tekuk. Nah ini di sini kan ini ada model gotnya bang. Nah yang dimaksud saya itu pakai o-ring tutup klep Mio tuh biar gak susah masuk ke sininya. Jadi kalau misalnya masuk ke sininya rata, gak bakalan bocor bang, aman gitu. Nah sekarang kita masukin gini, baru tekan dikit tuh, pluk. Enak kan kalau udah rata gini mah, dia gak bakalan loncat bensin pun. Itu baru kita kunci di sini nih. Jadi ini sebenarnya yang ini buat neken ke sini. Jadi jangan sampai kebalik. Itunya apa? Masang besi pelatnya. Baru kita kunci, bawain aja, putar-putar dulu. Jadi nggak bakalan selek. Kalau pakai tangan dulu gini nggak bakalan selek. Jangan langsung sama kunci, ngerinya ntar miring apa gimana kan, jadi tambah rusak itunya dudukan ini. Nah begini dulu aja, baru ntar pakai kunci gitu. Nah, baru kita pakai kunci begini nih, truk. Kencenginnya juga harus pakai aturan, jadi jangan semenah-menah harus kenceng banget. Kalau udah kerasa kenceng ya udah, maksudnya udah magel banget, udah jangan sampai lewat. Kalau lewat patah resikonya gitu. Jadi ada aturan, dari ngencengin mur ini pun harus ada itunya. Truk baru kita pijit. Nah kalau misalnya mau mijit ngeluarin ini posisinya ditekan dulu ke sini, baru ditekan ke bawah kayak gini, jadi mendem bang. Nanti dicabutnya kayak gini, enak dia kalau posisi mendem kayak gini nih.
Tuh kayak gini kan enak tuh dicabutnya. Soalnya kalau gak ditekan dulu di sini ada pentolan, ntar ngerinya patah kalau langsung kita tarik. Kalau posisi mendem gini baru kita dipijit di sininya nih. Pentolan ininya ke atasin truk tuh. Ngunci gak bakalan lari gitu. Biar penonton setia pada pinter ter. Jadi gak usah belajar ke bengkel, lumayan mahal ke bengkel bang. Sekarang mah sekolah ke bengkel bang bisa 6 juta 7 jutaan. Sekolah otodidak mah sekarang mahal. Oke, kita lanjut ke masang ini nih. Masang tali gasnya. Jadi jangan sampai ketukar juga nih masang tali gas ini. Talinya beda soalnya. Ini yang bawah. Kalau kebalik ntar ke depan dia ngegasnya. Oh, ini juga salah. Nariknya. Narik ini. Benar ya. Berarti yang coakan lebar sini. Nah, merhatiinnya kalau misalnya itu dari coakan ininya bang lebih lebar. Ada buat nyangkut ke sini, no, kayak gini. Ada sangkutannya bedanya. Jadi yang paling bawah di sini, paling bawah di sini. Lalu kita kalau yang ini kan nggak ada pentolannya tuh. Jadi perhatiannya ada pentolan ininya aja. Ada pentolannya paling bawah di sini, paling atas, gitu. Baru kita kencengin mur ininya nih. Bukan ya? Bukan. Tadi 12. Oh ini. Nah, untuk kuncinya 12 ring kayak gini nih, bisa 12 ring pas. Kalau pakai yang itu kan nggak bisa. Pakainya 12 ring pas. Nah, baru kita di sini nih. Di sini juga perhatiin bang, takutnya lewat apa gimana o-ring ini nih. Jangan sampai lewat keluar, soalnya ini lewat keluar kompresi bocor, lang ngaruh dia ke lamsam juga bindeng. Maksudnya mati-matian, kadang susah di lamsam ini. Diutamain rata. Ya kalau pengen rata diganjal baut dulu kayak gini nih. Dimasukin baut dulu kayak gini. Jadi biar rata ntar masukinnya. Nah, kayak gini nih. Diganjal dulu pakai baut kayak gini, baru kita masukin ke intake sini nih. Putar-putar. Nah begini, jadi posisinya ntar coakannya ke bawah sini tuh, klek gitu, enak. Langsung rata bang, nggak usah geser-geser. Tuh langsung rata sebelah dulu, lalu yang belah kini. Nah begini tuh, enak kan. Kalau masuknya enak juga masangnya enak. Tuh kita pasang ini. Nah ini untuk ini harus agak dikencengin. Kalau udah bunyi cetik dia baru nah. Kalau untuk nyopot ini dipijit ke sini nih. Nih ada pentolan, ntar lah. Pokoknya kalau misalnya untuk pembukaan dibikin lagi. Nah kayak gini bang nih, sama di bagian sini ini untuk mukanya nih biar lebih enak kayak gini nih. Ini dipijit dulu ke sini, baru kita tarik kayak gini tuh. Jadi posisi pentolan ini dipijit dulu ke bawah, tekan dulu rata gini, baru diangkat. Nah kalau udah cetek gitu kan udah masuk ya. Nah ini baru diangkatin truk. Oh mantap. Oke kita hidupin coba. Nah untuk pengompaan ini jangan sekali kita langsung di starter ya, dipompa dulu minimal 2 kali. Untuk kalau misalnya habis nah kan soalnya nunggu naik dulu di bagian full pumpnya. Jadi jangan habis dibersihin langsung kita starter, soalnya di bagian pompa ininya belum naik belum. Nah sekarang kan udah normal nih bunyinya, udah nging, baru kita pijit. Wah mantap nih kayak gini.